Firman Tuhannya terdapat di dalam Markus pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Markus pasal yang pertama, ini agak panjang ini rupanya, dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Tapi kita akan masuk saja langsung ke ayat yang ke-16 ya. Yesus tampil di Galilea ya, nanti kita lihat sendiri. Satu orang membaca. Justin sudah bisa membaca atau? Oke. Ya. Kita membaca dua ayat. Mulai dari saya, nanti Justin 2 ayat dan seterusnya. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus menyusuri tepi danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yohanes, saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang rupanya lalu mengikuti dia. Satu ayat lagi. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang dikeraskan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadap hatinya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Iya, baik, sampai sedemikian jauh bacaan kita. Kita akan belajar tentang Yesus memanggil murid-murid pertama. Ya, ibu dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan melihat dari saat ini panggilan yang mengubahkan. Apa sih panggilan yang mengubahkan? Dari Markus pasal 1 ini kita melihat bahwa yang pertama Yesus memulai pelayanannya. Jadi ayat 14 sampai 15 yang kita tidak sempat bacakan tadi itu berbicara apa? Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan surga sudah dekat." Isinya apa? Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi poinnya atau yang kita perlu pahami di bagian yang pertama itu bahwa kedatangan Yohanes Pembaptis ke Galilea itu untuk menyebarkan ajaran atau menyampaikan tentang seruan supaya hidup dalam pertobatan, supaya hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah, jadi ibu dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia datang dan dia mau melakukan segala pelayanannya. Nah, bayangkan seorang dokter yang membawa kabar baik tentang obat. Misalnya obat kepada Mama Le. Ada penyakit, tetapi ada obatnya. Mau menerima obat itu, pasien harus ataupun Mama Le misalnya harus percaya dan menjalani pengobatan. Nah, ini artinya Yesus datang dengan kabar baiknya. Dia datang untuk apa? Yesus datang ke dunia untuk mengampuni dosa. Kabar baiknya, dan juga dia akan memberikan hidup yang kekal. Nah, jadi
respon kita melihat bahwa kita harus hidup. Kalau Yohanes Pembaptis tadi mengajak apa? Berita intinya itu ayat yang ke-14 sampai 15. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, berita pertobatan. Dan kita semua di sini sudah hidup dalam pertobatan. Amin. Atau ada yang belum bertobat di sini? Bertobat itu apa sih, Pak? Bertobat adalah hidupnya berbalik kepada Allah yang dulunya tidak di dalam Allah, sekarang di dalam Allah. Nah, yang poin yang kedua kita melihat Yesus memanggil orang biasa untuk tugas yang luar biasa. Siapa? Yang kita baca tadi Andreas. Siapa? Dikatakan Simon itu. Ada yang tahu siapa mereka dua ini? Ya, sebelum jadi sebelum jadi murid Tuhan Yesus. Nelayan. Nah, kita ini tidak asing dengan nelayan karena daerah laut. Nah, jadi nelayan itu kira-kira, minta maaf saya hanya perkiraannya. Pendidikannya tinggi apa, Seng? Seng, bukan? Apakah dia seorang nelayan yang mengerjakan nelayan itu adalah juragan atau orang kaya, tuan tanah? Tidak, karena pekerjaannya sederhana. Dia hidup sehari-hari, pekerjaan nelayan cari ikan untuk dijual ke pasar untuk dia bisa hidup, karena itu ladang dan lahannya. Nah, maka Yesus memanggil orang biasa untuk tugas yang luar biasa. Jangan berpikir bahwa Andreas dan Simon itu orang yang wah, tidak, dia orang yang sederhana seperti kita. Nah, maka dikatakan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau. Sekali lagi, menebarkan pekerjaan mereka. Jadi walaupun mereka nelayan, tetap mereka bekerja menebarkan jala mereka. Nah, maka dikatakan di sini pada saat itu mereka sedang menyebarkan. Yesus berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan aku jadikan penjala manusia. Kenapa Tuhan Yesus berkata menjadi penjala manusia? Karena pekerjaan sehari-hari mereka adalah penjala, mencari. Nah, maka Tuhan berkata, kalau ikut Tuhan, maka kamu pun akan kujadikan orang yang mencari, tapi bukan menjala ikan. Kalau ikut Tuhan jadi penjala manusia. Nah, poin di sini atau yang kita pelajari di sini, ibu dan saudara-saudari, Yesus tidak memanggil orang-orang istimewa menurut standar dunia atau orang-orang yang khusus kayak seleksi CPNS. Itu banyak seleksinya, dia sebelum dipanggil itu harus ini, harus itu dan segala macam, harus berpendidikan ini, harus ada kriteria ini, pada seterusnya. Kemarin ada yang sudah lulus, salah satu teman kita atau ya pelayanan, mungkin Bapak Ibu Saudara tahu, Saudari Astrid, dia bilang sudah masuk PNS, jadi dites lagi, dipanggil lagi, ada tes kejiwaan, sudah tahu dia sehat tapi tetap namanya dites kejiwaannya sehat apa seng. Nah, kenapa? Karena itu persyaratan di dunia ini. Dia akan masuk di pemerintah kota Ambon. Nah, yang saya maksudkan adalah inilah kalau dunia memanggil. Tapi Allah memanggil dengan orang yang biasa saja seperti nelayan. Tapi yang menjadi fokusnya adalah mau ikut. Fokus panggilan Yesus adalah mengubah arah hidup mereka menjadi pemikul misi kerajaan Allah atau penjala manusia. Kenapa penjala? Karena tidak asing bagi mereka penjala ikan tiap hari. Tapi sekarang kalau ikut Tuhan harus menjadi penjala manusia. Jadi bukan dia bawa kemana-mana jala itu dia tebar semua. Yani dia langsung dia tebar seng. Tetapi maksudnya bagaimana mereka tugas yang dipercayakan untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Ibu dan saudara yang Tuhan kasih. Seorang pelatih bola basket memilih pemain dari jalanan, bukan dari akademi terkenal. Ada Kampung Tulehu di sini, masih ingat? Atau pernah datang? Ada nggak di sana ya? Kayak apa di sana ya? Ya, Kampung Tulehu itu, tentu ada. Kalau di luar negeri ada sekolah sepak bolanya, tetapi biasanya orang menjaringnya atau istilahnya kebanyakan dari anak-anak remaja yang suka bola. Justin suka bola apa sih? Asing. Yang anak-anak yang suka olahraga. Nah, maka dikatakan bukan hanya dari akademi terkenal saja, tetapi dengan pelatih intensif. Sintayong dulu melatih
sehingga pemain bola kita bagus, bisa tembus, dan sekarang dilanjutkan oleh pelatih baru. Pemain tersebut menjadi bintang. Demikian juga Yesus memilih kita bukan berdasarkan kemampuan kita, bukan berdasarkan kekayaan kita. Tuhan menyelamatkan ibu, saudari, dan saudara remaja bukan karena kita baik. Amin. Karena banyak orang berkata, saya orang baik, saya orang yang berpendidikan, tapi Allah tidak memanggil mereka. Panggilan itu bukan juga menjadi pendeta, tidak semua orang harus jadi pendeta. Tapi seorang nelayan pun dalam pemanggilannya, mereka kalau meresponi panggilan itu, makanya mereka segera dikatakan menang. Nah, untuk itu mendengar panggilan Tuhan itu penting untuk kita dapat hidupi setiap hari. Apakah kita peka terhadap panggilan Tuhan? Kenapa? Ingat dengan peristiwa Samuel. Samuel itu sudah kecil, diserahkan ke rumah Tuhan. Jadi ketika dia dipanggil Tuhan tengah masa usia remajanya, dia tidak tahu. Dia pikir Imam Eli ini. Maksudnya imam yang pada saat itu, karena dia tinggal di rumah imam. Imam Eli yang panggil dia. Dia tidak peka, padahal Tuhan langsung berbicara malam hari, Samuel. Nah, orang yang sederhana, yang peka terhadap panggilan Tuhan, tahu persis. Maka Tuhan berbicara sekarang, apakah Tuhan panggil teman-teman atau jemaat Tuhan dengan tua? Model sekarang ada. Kalau kami di Kuda Mati itu memang banyak itu, setiap panggilan beribadah itu banyak. Hampir tiap hari dibacakan. Enggak tahu di Wayaris ini seng ya. Sama. Tapi kan nggak terlalu terdengar mungkin karena jauh. Kalau kami karena dekat, banyak sekali gereja di situ. Semuanya hampir tiap hari panggilan beribadah, kaum wanita, perkawan, dan seterusnya. Anak-anak remaja dan semuanya. Sektor apa istilahnya ya. Tetapi dikatakan bahwa Allah atau Yesus Tuhan kita memanggil murid-murid yang pertama tidak pakai toa. Dia langsung mendapat respon yang baik dari kedua murid ini. Apakah kita peka terhadap suara Tuhan, terhadap panggilan Tuhan? Panggilan kita pagi ini, panggilan untuk beribadah, panggilan untuk mengikut Tuhan, panggilan saudara yang bekerja, lakukan tugas tanggung jawabmu, misalnya menjadi berkat di tengah pekerjaanmu. Ibu rumah tangga maupun juga pelajar, bagaimana tugas itu dapat kita lakukan. Yesus memanggil aplikasinya. Dulu adalah di sini Andreas dan Simon, tetapi Yesus memanggil kita saat ini melalui firman dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikutnya kita melihat bahwa Yesus memanggil orang yang biasa dengan tugas utama itu untuk menjalankan tugas pelayanan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudaranya, maka dikatakan ketika mereka bekerja. Jadi Tuhan suka kita bekerja. Jadi kalau yang ini pun sudah selesai nanti atau yang lain sudah selesai ke sekolah, harus kerja, jangan malas-malasan. Tuhan tidak suka dengan malas. Maka kalau orang malas bilang apa? Belajar kepada semut. Bayangkan, semut loh jadi guru kita itu. Karena memang harus bekerja. Tapi Yesus memanggil orang yang biasa, yang tugas mulia, untuk dipanggil menjadi duta kerajaannya. Nah, untuk itu kita melihat bagian yang berikutnya, respon yang radikal terhadap panggilan. Ayat 18 sampai 20. Radikal itu apa? Tahu? Apa itu radikal? Respon yang tidak tanggung-tanggung, tapi yang keras, yang langsung. Apa responnya? Ayo kita baca bersama-sama kembali. Ayat 18 sampai 20. 1, 2, 3. Lalu mereka segera meninggalkan jalan meneruskan perjalanan. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya sudah membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu pergi mengikuti
dia. Nah, yang di sini kita lihat poin yang berikutnya, ini respon yang radikal untuk mengikut Tuhan. Segera mereka meninggalkan jalannya, segera meninggalkan orang-orang yang bersama. Artinya, waktu murid pertama mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka tidak pikir-pikir lagi, saya belum menikah. Nanti dulu menikah dulu, saya belum selesai sekolah. Tetapi karena ini pekerjaan mereka sudah nelayan, tidak pikir saya tinggal. Mereka langsung tinggalkan nelayannya, dan rupanya ada orang-orang yang upahan di sana juga bersama dengan ayahnya. Dia tinggalkan ayahnya. Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes meninggalkan pekerjaan, keluarga, meninggalkan kenyamanan mereka demi mengikut Yesus. Panggilan Yesus menuntut ketaatan langsung dan pengorbanan total. Panggilan Yesus bagi kita yang ada di ruangan ini pun mengikut, supaya kita sungguh-sungguh radikal, dan kita Allah menuntut dari Bapak Ibu dan saudara-saudara ketaatan kita, yaitu sikap yang mau mengikuti Tuhan. Seorang petugas pemadam kebakaran yang dipanggil untuk tugas darurat, meninggalkan segalanya untuk menyelamatkan nyawa. Tentu, atau dia main HP TikTok. Ketika ada panggilan, dia hiraukan. Saya lihat itu ada filmnya itu, pemadam kebakaran itu, The Fire apakah judulnya itu, dikatakan mereka memang sedang bercengkrama, tetapi ketika langsung dipanggil ada kebakaran, langsung tinggalkan pakaian lengkap, langsung turun dari tempatnya dan naik mobil. Mengapa? Nah, karena mereka tahu bahwa kehadiran mereka para pemadam kebakaran untuk apa? Main TikTok untuk apa? Menyelamatkan nyawa itu. Nah, inilah panggilan yang murid-murid pertama. Tentu panggilan bukan seperti kayak pemadam kebakaran, tapi itu inti pengajarannya yang kita lihat itu. Seorang pemadam kebakaran langsung meninggalkan. Nah, untuk menyelamatkan rumah dan memadamkan api dan menyelamatkan nyawa orang terutama. Demikian juga Allah memanggil murid-murid ini untuk tujuan penyelamatan. Begitu pula kita dipanggil untuk misi yang lebih besar, mengikut Yesus meskipun ada harga yang harus dibayar. Kita tahu bersama kemenakannya Ibu Mama Le, siapa dulu namanya? Yang meninggal di ST Misia dulu itu. Yo. Yang meninggal dulu ya. Nah, gerilya. Kita hanya dengar-dengar saja karena tidak terlalu apa. Nah, tetapi maksudnya radikal ada kalanya. Walaupun dia sakit memang, dia tinggalkan dan mau dibentuk oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan, tetapi dalam mengikuti panggilan dia sebelum menjadi hamba Tuhan karena sakit, dia harus kehilangan nyawanya. Ada orang, karena saya sakit saya nggak siap untuk. Tapi di sini karena panggilan Allah jelas bagi kehidupan seseorang, maka demikian juga keempat murid pertama ini, mereka langsung meninggalkan pekerjaan, bahkan orang tua meninggalkan kondisi yang ada orang-orang di sekelilingnya, dan mereka menjadi penjala. Jadi mengikut Tuhan ada memang harus dibayar harga. Hari ini kita mengikut Tuhan ke gereja, ada harus yang dibayar. Misalnya orang tua sakit harus ditinggalkan. Terus juga pekerjaan kita tinggalkan dulu. Kita ikut Tuhan dan kita mau mendekat kepada Tuhan. Nah, aplikasinya bagi kita mendengar panggilan Tuhan itu penting. Kapan Tuhan memanggil? Kadang-kadang kita nggak paham. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita? Saya pernah dengar. Kalau suara HP saya dengar, tetapi Tuhan berbicara melalui hati nurani. Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, terutama bagi kita saat ini. Apakah kita peka terhadap suara Tuhan dalam hidup kita? Kalau Tuhan bilang bantu, kita harus peka. Saya teringat panggilan saya untuk menolong seseorang mbah. Mbah itu apa? Oma yang sudah tua, anaknya semuanya merantau di Malaysia, di Jawa Timur dulu. Tidak ada menantu, tidak ada keluarga dekat, jadi dia tinggal sendiri di rumahnya.
Pada pelayanan weekend saya datang berdoa bagi dia. Tapi Tuhan berbicara khusus, bantu ini mbah ini, kan dia sudah hampir tanda kutip sekarat, kan keluarga tidak ada yang menangani. Jadi omah ini saya bantu, Tuhan saya punya uang ini, saya tahu lo mahasiswa, uang hanya uang transport saja. Tapi Tuhan berbicara khusus, layani dia, bawa puskesmas, obati dia. Ya, saya belajar taat. Beta pergi. Ayo omah atau mbak dari sini kan, mbak di sana. Saya bawa dan obati, berikan obat dan dia suruh makan dan agak sedikit menurunkan sakitnya, kondisinya agak nyaman. Ketaatan itu walaupun saya harus jalan kaki pulang ke kampus. Tapi yang saya mau katakan, ketika taat, berkat Tuhan akan mengikuti. Nah, oleh sebab itu belajar untuk taat. Kalian yang ada di kita, yang ada di ruangan ini adalah wujud kita ketaatan untuk beribadah. Tapi teruslah taat kepada Tuhan setiap hari. Menjawab panggilan Tuhan dengan tindakan. Tidak berkata, oh tunggu dulu. Tapi langsung seperti para murid ketika kita dipanggil untuk taat segera. Apa yang Tuhan minta untuk kita tinggalkan, maka tinggalkan. Misalnya Tuhan memanggil saudara untuk melayani dalam profesi masing-masing, bapak ibu dalam melayani dalam tugas, tetapi meninggalkan kehidupan lama, ketenangan, kenyamanan dan seterusnya. Mari belajar untuk taat. Berikutnya yang terakhir, menjadi penjala manusia. Tugas kita bukan hanya menjadi murid. Apa itu murid? Apa itu siswa? Justin tahu apa itu siswa atau murid? Pelajar, belajar tugasnya. Nah, tugas kita bukan hanya untuk belajar dari Kristus, belajar dari sang guru agung, tetapi Tuhan ingin supaya kita menjadi tugasnya itu menjala manusia. Penjala manusia adalah sebuah ungkapan yang biasa oleh nelayan, tetapi saat ini kita dipanggil untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan. Jangan orang lain sedang bergumul terus kita tambah rasain. Kalau orang Jawa rasain lu, kalau di sini bilang apa? Bukan saya. Nah, tetapi kalau kita dipanggil ketika teman kita susah, ya walaupun kita tidak punya sesuatu, kita hibur dia. Atau kalau ada sesuatu kita berbagi bagi dia. Apalagi kalau orang itu di dalam Tuhan, kita ikut panggilan, ajak mereka, dan mereka di luar Tuhan. Jangan misalnya kita pemuda, ini mewakili pemuda misalnya atau pemudi, diajak, ayo kita sama-sama ada Sopi di sana minum, panggilan itu. Kita bukan ikut-ikutan, tetapi justru kalau dalam orang sedang ngajak gitu kita panggil, badan saya ingin sehat, bahasa sederhana saja. Atau kita berkata bahwa tubuh saya adalah milik Tuhan, saya tidak mau mengotorinya dan menghancurkan kehidupan saya. Ibu dan saudara-saudari dipanggil untuk menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan. Jadilah anak yang sungguh di dalam keluarga menjadi berkat, bukan menjadi hal-hal yang menyusahkan. Sebagai orang tua kita dipanggil untuk mengubah dan menolong dan bahkan membawa keluarga lebih dekat kepada Tuhan. Yesus memanggil ibu dan saudara-saudari untuk kita dekat dengan Tuhan. Apapun latar belakang kita, apapun tugas dan pelajaran atau tanggung jawab kita, pelajar, apapun juga pekerja, ibu rumah tangga, mari kita tetap hidup dalam ketaatan kepada Tuhan senantiasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan biarlah kita belajar dari Yesus memanggil murid-murid pertama ini. Aplikasinya adalah kita pun mau belajar taat seperti murid-murid, mengikut Tuhan dan menjadi penjala manusia. Mengikut Tuhan kalau sekarang ini dan menjadi berkat di tengah pekerjaan, di tengah studi sekolahmu, di tengah rumah tangga. Jangan bikin orang susah, tetapi bikin orang baik, itu lebih bagus. Mari kita berdoa.